kita sesama karyawan, ya kan? Untuk sesama karyawan tetap semangat, Yes. jangan putus asa. Yes. Apapun itu kerjakanlah. Tapi jika itu tidak sebanding dengan apa yang kamu dapatkan, boleh mempertimbangkan untuk ke perusahaan lain. Namanya manusia tidak akan pernah puas. Tidak ada Betul tidak? puasnya, betul. Tidak ada puasnya. Apalagi soal uang, karena semua makin naik. Mudah sekali. Sekarang jabatan itu tidak dibawa mati, harus berkesinambungan. Saya pribadi udah pasti saya milih gaji. Lebih baik punya uang, ya pasti kan bisa beli jabatan. Betul tidak? Oke, sekarang kita udah ada bintang tamu. Boleh disebutkan namanya dengan siapa? Udah mulai ya? Udah Oh, mulai. Halo, saya Aditya Prasetya. Oh, kalau gua bisa manggil lu siapa nih? Adit atau Prasetya? Adit boleh. Adit aja ya, oke. Nama pasaran. Nama pasangan. Ini acara apa ini? Ini adalah acara poker, podcaster pekerja. Oh, siap. Karena kan Siap. lo pekerja ya kan. Oke. Betul. Kalau boleh tahu, Ini boleh diminum ya? sambil minum boleh, Oh, karena kita nggak ada brand ya? sponsorin. Oh, sponsor. Oke. Oasis nanti masuk sini. Oasis, sini dong. Sip. Oke. Sambil santai-santai aja ya. Santai Boleh aja. nanya-nanya. Siap. Kalau boleh tahu, lo kerja di perusahaan ini udah berapa lama sih? Kalau dihitung jatuhnya udah jalan mau ke 4 apa ke 5 gitu. Tahun. Ya, tahun. Oke. Dan sekarang posisi lo ini masih kontrak, magang, karyawan atau apa? Alhamdulillahnya sudah dipercaya menjadi karyawan tetap. Alhamdulillahnya. Itu di tahun keberapa lo bekerja? Waduh, Diangkat. kalau di tahunnya cukup lama. Ya, cukup lama lah untuk pengangkatannya. Tapi kira-kira sekitar tahun ketiga ya. Tahun ketiga baru Tahun ada ketiga lo pengangkatan. di sini? Ya, baru ada pengangkatan. Oke, sebelumnya gue mau nanya nih, dari awal lo berkarir di sini, waktu pertama kali lo bekerja di sini, otomatis lo baca kontraknya dong? Ada kontraknya kan? Kontrak Secara kerja. standar harusnya ada. Tapi ini? Ada. Oh, ada. Tetap ada. Cuman saking adanya saya jadi lupa kontrak itu kemana. Nggak ada dong. Oh, nggak ada berarti ya? Ya, kan Anda. Nggak ada, kontrak itu ada. dibuatkan, Ya. ada secara tertulis. Tapi saya sampai lupa kontrak itu sekarang di mana. Oh, berarti ada. Ada. Dan lu lupa naruh. Bukan gue yang naruh, tapi nggak tahu siapa yang naruh. Dan kalau bisa yang buatnya yang lupa kayaknya. Lupa ngasih ke lu mungkin. Oh, mungkin ya. Bisa jadi. Bisa jadi, saya juga nggak tahu ya, karena itu mungkin ya mereka lah yang lebih tahu. Betul. Tapi saya yakin kontrak itu ada. Ada. Ada, teman-teman. Nah, waktu pertama kali lu kesini kerja, itu ada omongan gak sih? Misalkan 3 bulan percobaan, nanti diangkat karyawan, atau lu kerja di sini langsung karyawan? Oh, sudah ada. Karena semua tertuang di kontrak. Berarti Anda tidak membaca kontrak? Ya saya kan lupa, saya tidak tahu nih kontrak itu di mana. Makanya saya juga nggak tahu. Oke. Gitu. Nah, nggak tahu ada yang iseng atau siapa. Oh, mungkin ada yang gak suka sama lu kali ya? Oh, bisa jadi. Karena kan manusia kita. Tapi kan nggak begitu berharga itu kontrak. Betul. Kenapa harus diumpetin? Gitu. Betul. Nah, waktu lu masuk ke sini, ke perusahaan ini, lu itu masuk sendiri kayak melalui aplikasi-aplikasi pekerja yang lainnya, atau dibawa oleh temen lu, atau memang ada orang dalam di sini? Alhamdulillahnya saya punya teman dulu, ya di tempat yang sebelumnya itu punya teman, ada link dikasih tahu nih, oh ini ada di kantor gue yang sekarang nih ada lowongan. Ya. Untuk teman gue lu cakep. Ya, untuk temennya Adit, terima kasih. Nah, dia infoin akhirnya tes, ketemu sama atasan-atasan sini, alhamdulillah langsung interview langsung berikutnya bulan depannya langsung kerja. Oh, langsung. Karena kan harus probation dulu di perusahaan sebelumnya kan. Oke. Probation bahasanya ya? Probation, betul. Percobaan, kalau ada yang nggak tahu. Bukan probation, apa namanya kalau mau keluar itu sebelum 1 bulan sebelum itu. Oh, 1 bulan. Nah, pokoknya bahasanya itulah, bahasa kerennya nggak tahu. Apa sih namanya? Referensi ya. Ya, pokoknya nggak boleh keluar dulu langsung kan, nggak boleh kan. Harus di sana dulu selesaikan pekerjaan. Betul. Nah, kalau misalkan gue boleh tahu nih, di awal-awal di sini gaji lu berapa sih? Kalau gaji
Nggak bisa disebutkan ya. Minimal misalkan 10, 20, Waduh. 30, 100 juta. Intinya cukup. Saking Cukup. cukupnya tiap hari sedih. Sedih ya? Sedih aja. Sedih dalam arti kita tuh bersyukur. Bersyukur, karena Bersyukur. kita jangan lupa bersyukur ya Ya, kan? karena dibilang UMR nyampe, nggak di UMR juga, lebih dari UMR juga enggak juga. Karena emang nggak nyampe-nyampe. Segini. Segini, segini dari UMR. Nah, ngomongin gaji, Hmm. pekerjaan lo itu di sini sebagai apa sih? Kalau di sini posisinya saat ini claim handler. Kalau untuk Kalau awal-awal, awal-awal itu surveyor. surveyor. Ya, surveyor. Ya, surveyor mungkin udah tahu-tahu kali Surveyor itu surveyor kan ya. tugasnya fotoin kendaraan ya. Ah, Itulah lebih lebih tepatnya ke itu. survei ya, lebih ke survei kendaraan, validasi, ngecek dan sebagainya, menganalisa oh nih Mm-mm. customer ini. Tapi ini konteksnya gimana? Perusahaan saya nih ya. Ya, di perusahaan Perusahaan lo. saya seperti itu kerjanya. Jadi kita by phone ke customer, terus apa namanya sosialisasi, edukasi mengenai klaimnya seperti apa, terus kita Hmm. foto dia mau klaim apa, ya kita analisa lah. Ya, betul. Gitu. Ada nggak sih customer yang rewel tuh? Waduh, kalau customer rewel banyak ya. Banyak. Saking banyaknya, saya juga rewel. Atau jangan customer, atasan lu yang rewel gitu. Atasan Ada. rewel. Ini konteksnya luas ya. Luas ya, Luas. bukan di perusahaan saya sekarang atau perusahaan yang lain. Tapi selama saya bekerja, atasan itu ada rewel. Ada yang rewel. Ada yang rewel, ada Contoh yang rewelnya kayak wah, gimana tuh? bukan masalah rewel juga ya. Atasan kan ada yang namanya emang dia basicnya cocok menjadi atasan, Betul. ada yang tidak. Betul. Nah, ini yang kita kategorikan tidak ya. Yang Yang tidak, tidak, yang tidak cocok. yang tidak cocok Yang tidak menurut cocok. saya. Yang tidak cocok itu kan dia yang berarti kan tidak memahami apa arti yang namanya pemimpin gitu kan. Betul, dia. Ya kan, rewel itu kan wajar. Cuman rewel itu ada batasannya. Kalau Betul. rewel yang berlebihan namanya bukan nggak cocok ya buat segi atasan. Kalau misalkan rewel berlebihan sih menurut gue itu bukan rewel deh. Memang begitu aja karakternya. Oh, karakternya. Nah, itu berarti Betul. kan timbul lagi namanya tidak cocokan. Ah, tidak cocok. Cuman kehokian. Oh, hoki carakan. Oh, bicara. Hoki carakan. Beda. Beda ya? Beda, beda, Beda beda. ya. Tadi saya ingat pemain bola hoki carakan. Anda juga suka bola? Oh, saya suka sekali. Suka sekali. Saking sukanya banyak sekali menggiring opini. Nah, kebetulan ngomong-ngomong opini nih ya kan. Lu dulu dari surveyor, kenapa tiba-tiba sekarang di claim handler? Waduh, Boleh diceritain? kalau itu berarti kepada keadaan. Keadaan. Keadaannya, Kenapa? keadaannya Keadaan kenapa? tuh? Keadaannya karena perusahaan ini mempunyai sistem dan mekanisme yang baru. Oh, karena sistem baru, mekanisme Mekanisme baru, baru, semuanya semuanya berubah. berubah menjadi baru. Kenapa berubah menjadi baru? Hmm. Yang kerjanya awalnya kita misalkan A, kita Hmm. sekarang kerja menjadi A, B, C, D sampai Z. Hmm. Ngerti? Ngerti. Iya. Jadi kerjaan lu satu persatu ditambahin. Lebih lengkapnya seperti itu. Oke, kan kita ngomong tadi Tapi istilahnya pekerjaan. bukan menambahkan ya, mengembangkan. Oh, Bahasanya lebih keren. berarti mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri lu. Bukan mengembangkan pekerjaan yang udah ada Oh, menjadi bercabang. iya. Ibaratnya seolah-olah kita punya perusahaan memiliki cabang A, B, C, D, E, F, G, itu kan mempercabang kan, Betul. memperkembangkan. Pekerjaan Nah, jadi ini di pekerjaan ini pekerjaan satu, cuman mereka itu membuat cabang-cabang pekerjaan lainnya. Jadi bukan menambahkan ya. Kalau menambahkan beda kan. ya Ini bercabang-cabang. dicabang-cabangin Iya. pekerjaan yang sudah ada. Tuh, Oke. dari A sampai Z. Oke, nah ngomong, Mbak, ini kan pekerjaan semakin lama semakin banyak kan? Oh, saat ini ya? Iya, banyak kan? Bapak tahu ya? Bapak di perusahaan saya bukan sih? Iya. Oh, Bapak satu tim. Oh iya. Oh gitu. Bapak ngerasa banyak ya? Enggak juga, Oh. karena saya menjalani ini dengan happy. Betul. Jadi apapun tugas yang dikasih kita jalani dengan happy, Bapak semuanya ngerasa, bukan ngerasa, lancar. Bapak tadi bilang Bapak ngerasa nggak banyak? Enggak, Oh, berarti Bapak robot. bukan Rob. Lalu Anda memperalihkan pembicaraan saya. Kenapa? Nih, sekarang kan kerjaan makin banyak, ya kan? Kerjaan siapa nih? Bapak, lu Aku Anda. tahu.
misal umpamanya, Oh, umpamanya kan? ini umpama ya. Umpama, Umpama kerjaan saya banyak nih. ya, Oke. umpama kerjaannya banyak, Ya. ada gak sih lu berharap, wah kayaknya nih dengan pekerjaan gue yang banyak, harusnya gue naik gaji nih, Waduh. ditambah nih. Waduh, Bapak cocok sekali. Kalau bisa kenapa nggak Bapak aja menjadi atasan saya? Sulit. Sulit ya. Karena kalau saya lihat Bapak siapa namanya? Saya dengan Fadila. Bapak Fadil ini salah satu kriteria seorang pemimpin yang care terhadap karyawannya. Harus. Kenapa? Dari dia melihat saya atau teman-teman lain adalah, oh ini temannya banyak kerjaan, dia langsung menyodorkan, kamu mau naik gaji nggak? Atau kamu naik gaji harusnya. Ini salah satu. Kalau bisa di perusahaan sebelah atau perusahaan manapun, tolong rekrut dia. Karena dia mempunyai jiwa sosial yang tinggi untuk karyawan-karyawannya. Mantap. Terima kasih. Gitu. Terima kasih. MC-nya gue apa lu? Gue. Jadi gue. Nah, sekarang gini deh. Tadi kan kalau pekerjaan sudah banyak, harapan lu dinaikin gaji atau enggak, sekarang gue rubah. Hah? Lu lebih milih naik pangkat atau naik gaji? Wah, Nah, ini nih. ini pertanyaan yang sangat mudah. Mudah? Mudah sekali. Boleh Mudah dipaparkan. sekali. Sekarang gue tanya sama Bapak Padil ini. Kamu kerja itu Ya. buat apa sih? Buat menafkahi keluarga. Ya apa yang kamu cari? Jadi ke saya sih. Saya nanya, ini secara umum ya. Saya nanya apa yang Iya. kamu cari? Duit. Pastinya uang dong. Ya. Oke. Kalau saya pribadi udah pasti saya milih gaji. Kenapa Apa alasannya? gaji? Iya, alasannya. Gaji. Sekarang jabatan itu tidak dibawa mati. Sekarang jabatan itu tidak Tapi kan duit juga nggak dibawa mati. Saya belum selesai. Oh Saya belum benar. selesai. Oke lanjut. Uang pun sama, tidak dibawa mati. Iya. Ya kan? Betul ya? Betul. Apa daya punya jabatan, tapi tidak punya uang. Betul. Lebih baik punya uang. Ya, pasti kan bisa beli jabatan. Betul tidak? Betul. 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 Karena semuanya dengan duit bisa dibeli. Betul sekali. Ini bukan dari segi ini ya. Hmm, Kita lebih ke konteks yang lain. Tapi Betul. umumnya kalau saya pribadi saya lebih pilih gaji untuk dinaikkan. Gaji Lebih baik dinaikkan. gaji dinaikkan daripada saya punya jabatan. Karena apa daya sebuah nama tapi tidak bisa memberikan rezeki yang layak buat keluarga kita. Betul. Tapi kan setelah jabatan naik, gaji kan mengikuti. Belum tentu. Belum tentu. Kenapa Karena Anda bisa bilang belum belum tentu. tentu? Jabatan itu adalah suatu amanah dan beban. Amanah dan beban. Jika kita disandingkan dengan gaji itu, ibaratnya berbanding dengan lurus, itu Ya. akan menjadi pertanggungjawaban. Oh, berat. Berat sekali. Kenapa? Kalau kita mempunyai jabatan satu dan menerima gaji dengan jabatan yang seperti itu, tapi kita tidak layak menjadi seorang pemimpin, gaji itu bisa jadi tidak tidak berkah. Tapi itu bukan dari kata saya ya, tapi Allah alam. Tapi menurut saya karena hal itu kan namanya pemimpin kan punya bawahan. Betul. Kalau bawahannya tidak sejahtera atau bawahannya seperti apa, ya kan? Itu kan kembali lagi ke atasannya kan. Betul. Berarti kan atasannya gagal atau kurang dalam memimpin. Berarti kan anak buahnya tidak nyaman. Dengan dia tidak nyaman, kerjanya berantakan. Betul. Jadi Berarti semuanya kemana-mana ya. Semuanya kemana-mana. Berarti kan dia gagal. Gaji itu yang diterima bagaimana? Betul. Betul tidak? Betul. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan gue, apakah lu puas dengan gaji yang lu dapat sekarang dengan pekerjaan lu yang sekarang? Oke. Kalau puas, namanya manusia tidak akan pernah puas. Tidak ada puasnya, betul. Tidak ada puasnya. Apalagi soal uang, karena semua makin naik. Kalau dibilang dengan kondisi saat ini, dengan kerjaan yang ini, ya harusnya disesuaikan. Tolong. Intinya naik bos. Tolong bos. Naik bos. Gaji karyawan harus disejahterakan karena harus dinilai juga, dilihat juga. Betul. Seberapa besar dia memegang tanggung jawab pekerjaan. Betul. Dan itu juga harus gajinya harus dinaikin juga bos. Ingat bos. Kalau gaji ya tolonglah naikin UMR. Naik. Sekarang pertanyaan terakhir. Wah, udah terakhir aja ya? Iya, pertanyaan terakhir kita langsung ya. Ini sih sebenarnya pertanyaan klise yang hampir setiap orang tuh pasti bakal menanyakan ini. Oke. Harapan lu ke depan di perusahaan ini kayak gimana? Harapan
untuk perusahaan ini ya semoga pastinya makin maju, Amin. makin bisa terus berkembang dan terus mensejahterakan karyawannya. Karena namanya perusahaan itu kalau tidak ada karyawan otomatis kan juga jomplang ya. Betul. Apalagi karyawan tidak ada pekerjaan otomatis juga dia tidak menerima gaji. Ya. Nah itu semua harus berkesinambungan. Betul. Berkesinambungan. Yang artinya kita sama-sama jalin kerjasama dengan baik. Betul. Ya kan, perusahaan memberikan kenyamanan buat karyawan dengan baik, otomatis karyawan itu memberikan jiwa raganya, pemikirannya, kerja kerasnya, loyalitasnya pasti lebih dari yang diharapkan dari owner tersebut. Betul, kinerja karyawan jadi semakin bertambah. Pasti. Loyalitasnya juga makin bertambah. Buat perusahaan, vitaminnya terus bertambah. Mantap. Kalau bisa, bonusnya dinaikin. Simbiosis mutualisme. Kita saling-saling sama-sama membutuhkan. Betul. Oke, ini terakhir dari gue. Pemimpin yang baik akan menghasilkan anak buah yang baik juga. Betul. Oke, selesai? Setuju dong. Oke, terima kasih. Tadi dulu sebelum ini kasih dong penutup buat ini, untuk penutupnya. Penutupnya, oke. Untuk penutup, mungkin kita sesama karyawan, ya kan? Untuk sesama karyawan tetap semangat. Yes. Jangan putus asa. Yes. Apapun itu kerjakanlah. Tapi jika itu tidak sebanding dengan apa yang kamu dapatkan, boleh mempertimbangkan untuk ke perusahaan lain. Tetapi ingat, jangan selalu bekerja dengan orang lain. Cukup 2-3 tahun bekerja dengan perusahaan, setelah itu kalau bisa Anda berbisnis. Karena berbisnis, Anda membuka peluang untuk pekerjaan orang lain. Setelah itu, Anda juga mendapatkan barokah, berkah, manfaat di dunia dan ada akhirat. Mungkin cukup selesai. Mantap. Terima kasih. Terima kasih. Oh, selesai. Sudah. Terus saya Pak Adil. Siap. Terima kasih Mbak Badil dan supporter semua dan tim.